مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجري متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل. إلى أن قال النهي عن التنطع والتفكر وأقسامه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal Habib Alwi Albar mata'ana Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih wal Habib Taufik As-Saqaf mata'ana Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih wal Ustadz Jamal mata'ana Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih wa jami'il asatidzah Ustadz Syukri wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad sahha halakal mutanatti'un rawahu al-Bukhari fi sahih an Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa qad sahha, sungguh telah sahih atau diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang mutanatti'un. Apa arti daripada al-mutanatti'un? Wal mutanatti'u al-bahathu amma la ya'nih, yakni orang-orang yang membahas sesuatu yang tidak ada manfaat. Kata Nabi, orang-orang tersebut celaka. Artinya waktunya banyak terbuang sia-sia membahas hal yang gak ada manfaat sama sekali. Jadi ketika dimanapun kita berada, bahasan yang kita bahas di dalam bercerita, usahakan semuanya itu bisa membawa manfaat. Jangan cerita kalamun fadhi, kata orang Arab, kosong dari manfaat, membuang waktu. Bercanda sesekali dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak setiap saat. Begitu juga membahas sesuatu yang serius juga tidak setiap saat. Jadi dibagi porsi. Dan bercandanya Nabi di situ ada manfaat. Mizahun Nabi.
Al-Imam Al-Mawardi menulis bab Mizahun Nabi di dalam kitab Adabud Dunya. Di situ diceritakan Rasulullah SAW juga di beberapa keadaan beliau bercanda dengan para sahabatnya, dengan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Sa'ah fasa'ah, sesaat sesaat, kata Nabi. Al-bahath amma la ya'nih. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wat tanattu', iyyakum wat ta'mir. Hati-hati kalian sering berbicara hal-hal yang enggak ada manfaat, dan hati-hati kalian tenggelam dalam satu masalah yang tidak ada manfaat. Ta'mir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi bersabda, dari bagusnya keislaman seseorang itu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu menandakan keislamannya bagus. Tapi kalau waktunya habis di dalam hal yang tidak ada manfaat, diberikan gelar al-mutanatti'un. Nabi yang katakan. Kadang-kadang dibilang, Bib kadang-kadang ceramah keras. Lah hukum bicaranya begitu. Allah dan Rasul bicaranya begitu. Agama bukan menurut saya, menurut dia, menurut kita. Agama bukan, oh ini selera saya, ini selera kamu, ini selera dia. Enggak. Agama itu adalah hak prerogatif putusan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Seleranya Allah, keputusannya Allah, bukan dari pendapat pribadi seseorang. Sekalipun ulama juga berpendapat itu berdasarkan pendapat Allah dan Rasul SAW. Bahkan ijtihad mereka itu masuk kepada pendapat Allah dan pendapat Rasul SAW. Jadi Nabi katakan, bagusnya keislaman seseorang meninggalkan hal yang enggak ada manfaat. Qalu wa minal bahthi amma la ya'ni. Ini bagus nih kata musannif. Di antara pembahasan yang enggak ada manfaat. Jangan berpikir hanya masalah duniawi, atau cerita-cerita tentang apapun itu yang sifatnya duniawi, kita anggap itu gak manfaat. Gak ada juga yang manfaat. Cerita tentang dagang manfaat tidak? Ya, untuk meningkatkan ekonomi manfaat. Apalagi nanti sudah punya rencana, kalau saya sudah penghasilan ini, saya mau bantu ini, mau bantu itu. Manfaat. Jadi bukan hanya perkara dunia. Ternyata dalam perkara akhirat juga ada pembahasan yang gak ada manfaat. Perkara tentang agama ada juga yang tidak manfaat. Sini disebut wa minal bahthi amma la ya'ni al-bahth an umuril ghaib allati umirna bil iman biha. Membahas perkara-perkara gaib yang kita hanya diperintahkan beriman, bukan membahas. Imam Mahdi kapan muncul? Kata sana tanggal sekian. Enggak, tanggal sekian. Lahirnya di mana? Enggak di Madinah, enggak di Irak, enggak di Irak. Orangnya sudah lahir apa belum? Wallahu alam. Kayaknya sudah. Yang satu bilang belum. Dia lahir nanti bulan purnama. Tanggal berapa? Wallahu alam. Tapi bulannya saya tahu bulan sekian. Ada yang bilang saya sudah telepon dia. Yang sudah muncul. Ini walaupun perkara agama gak ada manfaat. Sesekali untuk kita riwayatkan biar orang tahu ini adalah Imam Mahdi. Ada itu namanya Dajjal.
Tapi jangan tenggelam setiap waktu membahas itu, karena ini perkara gaib. Makanya Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Hari kiamat juga perkara gaib. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kita lihat, namanya gaib. Nabi mengatakan ma'adatta laha, kamu siapkan apa untuk hari itu? Ini yang penting nih, ma'adatta laha, beramal. Bahaslah sesuatu yang kamu beramal dengannya. Amal kamu menjadi bagus. Melaksanakan kewajiban Allah, memperbaiki akhlak, membersihkan hati, membuat kita cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul SAW. Ini manfaat. Ada yang sibuk lagi, Dajjal itu sudah muncul. Itu simbolnya, ya, ada itu simbolnya. Itu mata satu itu. Uang juga begitu ada. Sudah ada di Ternate dia. Sudah ada. Nabi katakan Dajjal ad-dajajil. Dajjal banyak, bukan satu. Berarti ini kiasan juga. Semua orang yang membuat manusia jauh kepada Allah dan berbuat jahat dinamakan Dajjal. Misalnya itu. Gak ada manfaat. Mau Dajjal datang sekarang ataupun nanti, besok, gak penting. Yang penting bagaimana keadaan kita saat ini. Kalau kamu dalam keadaan taat kepada Allah, Dajjal datang saat ini juga gak ada masalah. Kita dibunuh sama dia, meninggal dalam keadaan iman, selesai. Masuk surga, selamat. Tapi amalmu berantakan, sekalipun Dajjal tidak datang, itu musibah. Ngapain takut Dajjal? Saat ini kamu harus takut. Ada satu kata bagus tuh, ada yang kirim. Ya. Musibah ringan, ya, sendal di masjid hilang. Tapi musibah yang lebih besar, sendalnya gak pernah ada di masjid. Sendal bisa dibeli lagi, hilang, ya itu musibah ringan. Tapi musibah terbesar, sendalnya selama dia hidup gak pernah ada di masjid. Ini musibah besar. Nah, itu perkara gaib. Sesekali aja, jangan tiap hari sampai ke bawah mimpi. Kadang-kadang bangun istri tanya kenapa, mimpi Dajjal kejar saya. Ada mimpi saya Imam Mahdi ternyata. Akhirnya banyak yang mengaku jadi Imam Mahdi karena sibuknya dengan perkara gaib. Jadi musannif mengatakan termasuk pembahasan yang tidak penting adalah membahas perkara-perkara gaib. Kita hanya diperintahkan beriman, percaya ada itu Ya'juj Ma'juj, kita percaya ada, tidak boleh diingkari karena ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahf. Hari kiamat kita percaya, rukun iman. Hari kebangkitan kita percaya, sampai dipercaya saja. Sekalipun ulama-ulama mutakallimun yang membahas perkara-perkara iman, mereka juga tidak terlalu terperinci membahasnya. Cukup dengan riwayat yang ada, mereka jelaskan. Kemudian walam tabayyan kaifiyatuha, caranya juga tidak diterangkan, terkecuali ada keterangan dari Rasulullah SAW. Rasul saja menyembunyikan kapan tuh hari kiamat terjadi. Kok bisa ada orang tahu kapan hari kiamat? Nabi tawadhu menyembunyikan. Nabi tahu kapan Imam Mahdi lahir, tapi Nabi sembunyikan waktunya. Kapan Dajjal itu keluar, tahu beliau, tapi disembunyikan karena itu gak ada manfaat. Sekarang kalau kita tahu Dajjal keluar nanti minggu depan, apa manfaatnya bagi kita? Kalau orang yang memang sudah taat, dia akan tetap taat. Orang yang memang dari dulunya itu ahli maksiat, gak mau ibadah, gak suka ke masjid, ya tetap akan seperti itu. Dia pasrah dengan keadaannya.
Makanya kesempatan rubah diri kita. Tidak harus menunggu Dajjal dan Imam Mahdi dan hari kiamat. Saat inilah hari kiamat kita. Kalau kita jauh dari Allah. Hari inilah hari kehancuran kita. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Itu lebih berbahaya. Fahuwa mazmum, kata beliau. Membahas tentang masalah gaib itu hina. Ya. Ada yang membayangkan kursi Allah seperti apa ya? Dibayangkan kursi Allah itu bagian kaki saja yang ditaruh di situ. Itu keluar dalam pemikiran-pemikiran orang yang sibuk dengan perkara gaib, berpikir akhirnya menyimpulkan bahwa kursinya Allah itu adalah maudhi qadamai, tempat kedua telapak kakinya. Pantatnya Allah di atas arsy. Ini menjadi rusak karena tadi tenggelam dalam pembahasan-pembahasan perkara gaib. Allah gak mampu kita pikirkan. Kalau Nabi sudah menyatakan itu, jangan dilanggar. Tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fa innakum lan taqdiru haqqa qadrihi. Kalian tafakur silakan terhadap ciptaan-ciptaan Allah, tapi jangan pernah kalian berpikir tentang zatnya Allah. Karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengkadarkan secara hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi sudah katakan kalian tidak akan mampu. Ya ini kita taati. Tidak akan bisa. Kita bisa mewujudkan Allah dalam pikiran kita berupa wujudnya. Maka ketika pikiran ke arah situ, kita hentikan. Lan taqdiru, tidak akan. Imam Ghazali mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari apa yang kalian imajinasikan, dan lebih besar dari apapun yang terlintas dalam benak kalian terhadap zatnya Allah. Bukan Allah lebih besar dari segala sesuatu, karena sesuatu itu makhluk, gak bisa dibandingkan dengan Allah yang Maha Besar. Jadi Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Lah, membandingkan dengan yang tidak sebanding itu pelecehan. Sesuatu itu makhluk, kemudian dibandingkan dengan Allah yang Khaliq. Kata ulama, ini membandingkan Allah sebagai Khaliq dengan makhluk itu bagian dari pelecehan menurut mutakallimun. Kalau orang yang tidak tahu ya gak masalah. Tapi untuk kalangan ahli ilim dalam ilmu akidah, ahli itu terlarang. Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Fi qiraah kufuwan ahad, ada qiraah lain kufuwan ahad. Di qiraat yang lain kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Kalau sudah Allah nyatakan tidak ada yang sebanding dengan Allah, maka jangan banding-bandingkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Itu makna dari Allahu Akbar. Nah, orang yang terus berpikir perkara gaib, li'annahu qad yu'addi ilal hayrati wasyak. Hal itu kadang-kadang membawa kepada kebingungan. Nah, ini uniknya ilmu akidah yang membahas tentang zatnya Allah, membahas tentang perkara-perkara gaib, juga tasawuf falsafi. Makin mendalami bukan tercerahkan, makin membingungkan. Maka tidak heran banyak yang akhirnya gila. Banyak yang akhirnya sakit jiwa. Karena memaksa akalnya bekerja untuk memahami yang sesuatu tidak bisa dipahami dengan akal. Akhirnya dia menjadi sakit jiwa, dan itu jumlahnya tidak sedikit.
Ini musannif yang katakan, karena hal itu kadang-kadang qad yuaddi, ya, kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang litaklil. Kadang-kadang membawa kepada al-hairah wasyak, kebingungan dan juga keraguan. Syak, keraguan. Akhirnya ragu, muncul keraguan. Naudzubillah min dzalik. Ya, ragu terhadap rizki saja dosa. Apalagi ragu terhadap Allah. Orang-orang ateis yang ragu kepada adanya Tuhan, adanya Allah. Ini buah dari apa? Berfikir. Tapi tidak ada aturan. Dalam agama kita itu diatur berfikir. Hanya boleh dalam 5 hal. Ini pertemuan berikut kita bahas 5 hal yang boleh kita berfikir. Selain 5 hal ini dilarang kita berfikir terhadap hal tersebut. Wa yartaki ila takdzib, dan kadang-kadang hal itu membawa kepada mendustakan. Yartaki ila takdzib. Ya. Mana mungkin itu jembatan Sirat. Disebutkan bahwa adaqu minasy'ar ahad minas saif, lebih halus dari sehelai rambut, lebih tajam dari pisau. Dipikir-pikir, oh gak ada nih Sirat. Ada kelompok itu, Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah gak percaya ada Sirat. Mu'tazilah gak percaya hari kebangkitan, bangkit dengan ruh dan jasad. Bahkan alam kubur pun tidak ada. Nah, karena tenggelam dalam berfikir perkara-perkara gaib. Cukup yang ulama atur di dalam ilmu kalam, itu yang kita pahami. Wamin, nah di sini juga ada yang mengatakan, qala Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, la yajuz tafakkur fil khaliq wala fil makhluq bima lam yusma' fih. Gak boleh berfikir tentang pencipta. Ada kaidah mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafin dzalik. Segala sesuatu yang terlintas di benakmu terhadap Allah, pasti dia berbeda dengan Allah. Ada yang menjadikan rumusan ini berlaku kepada segala sesuatu yang gaib. Kullu ma khatara bi balik fal jannatu bi khilafi dzalik. Semua lintasan kamu tentang surga, imajinasi kamu tentang surga, sehebat apapun imajinasi kamu, maka surga tidak sama seperti itu. Wa kullu ma khatara bi balik fannar bi khilafi dzalik. Segala imajinasimu tentang neraka, maka neraka itu akan berbeda dengan imajinasimu. Tidak sama. Dan seterusnya. Sirat begitu juga, mizan, bahkan hari kiamat juga gak bisa kita bayangkan. Yang kita bayangkan pasti berbeda dengan apa yang sebenarnya. Tapi bedanya kalau bayangkan hari kiamat, bayangkan surga, neraka, gak ada larangan. Bagus malahan. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi menulis kitab namanya kitab At-Tawahhum, kitab menghayal. Namanya kitab At-Tawahhum. Kata beliau, kalau seseorang muslim menghayal tentang perkara-perkara akhirat, bukan tentang Allah, bukan tentang zatnya Allah, tentang akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur, maka akan diberikan cahaya dalam hatinya. Bagus bertafakur tentang akhirat. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, a'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar wa la khatar 'ala qalbi bashar fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, aku sudah siapkan surga untuk hamba-hambaku yang soleh, yang mata mereka belum pernah melihat sebelumnya, yang telinga mereka belum pernah mendengar sebelumnya, yang tidak pernah terlintas dari benak seorang manusia manapun. Sebagaimana disfirmankan, tidak ada satu jiwa mengetahui, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum, apa-apa yang aku sembunyikan untuk mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal yang dahulu mereka lakukan. Jadi surga pun Allah nyatakan tidak mampu kita imajinasikan. Surga, kok berani mengimajinasikan Allah? Sedangkan Allah sendiri berfirman bahwa surga yang makhluk sekalipun, yang aku ciptakan dia, untuk kalian imajinasikan dia tidak akan bisa. Maka jangan berani mengimajinasikan Allah, bahkan menyatakan Allah punya mata, punya hidung, punya lidah, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Itu kan secara tidak langsung mengimajinasikan Allah. Makanya ulama-ulama memahami ayat-ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang diam, gak berani. Namanya tafwid. Apa yang ada di Al-Quran sudah beriman, cukup deh, gak mau komentar-komentar lagi, takut. Bagus itu tafwid. Tapi tafwid ma'atanzih. Mereka gak berani lagi mengomentari, tapi keyakinan bahwa Allah Maha Suci dari segala sesuatu apapun. Itu harus ada. Kan banyak di Al-Quran tangan Allah, mata Allah. Ini ayat-ayat mutasyabihat namanya. Ayat-ayat yang samar-samar maknanya kepada sifat dan tajsim bagaikan makhluk. Maka dia cukup beriman. Dan i'tikadnya Allah Maha Suci, Maha Besar dari segala sesuatu apapun. Begitu namanya tafwid. Atau metode kedua, takwil. Dalam bahasa Arab satu kata ini punya arti banyak. Metafora, majas. Tangan bisa artinya kekuatan, mata bisa artinya perlindungan, perhatian dan seterusnya. Nah ini namanya takwil. Nah, ahli sunnah wal jamaah menerapkan dua hal tersebut, at-tafwid dan ta'wil. Mazhab Hambali menerapkan tafwid, Imam Ahmad itu tafwid. Beliau gak memperbolehkan ta'wil. Tapi kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah di ta'wil. Ada juga yang tafwid. Nah, Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab beliau, la yajuz tafakkur fil khaliq, tidak boleh tafakur tentang al-khaliq, pencipta, wala fil makhluk bima lam yusma' fih, dan juga tidak boleh tafakur kepada makhluk yang tidak pernah didengar sebelumnya. Nabi gak pernah bahas, Al-Quran gak pernah menceritakan. Kita sibuk bahas alien. Alien. Sibuk. Dinosaurus pun masih simpang siur. Apakah ada apa tidak? Karena gak ada di dalam ayat secara tegas menerangkan itu. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Kita sebagai umat Islam referensi terkuat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau naga, ulama menyebutkan pernah hidup di masa Nabi Musa. Tinin bahasa Arabnya. Ya, begitu juga Imam Al-Quzawaini dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat menyebutkan dalam kitab tersebut. Kan yuqal fi qouli ta'ala wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi. Kaifa tasbihul jama'at li'annahu ta'ala akhbara bihi fayaj'aluhu kaifa sya'a bima sya'a. Seperti ayat Al-Qur'an bahwa benda-benda mati itu bertasbih. Sesungguhnya sesuatu itu terkecuali dia bertasbih dengan memuji Allah. Bagaimana cara bertasbih benda mati? Ya wallahu alam. Tapi dalam Al-Quran sudah menyebutkan itu.
Konon katanya sudah ada riset di zaman kita bahwa benda-benda mati itu mengeluarkan suara, zikir. Begitu juga ikan-ikan di laut. Begitu juga hewan-hewan. Ya, wallahu alam. Nah, ini namanya tafwid, percaya. Walaupun saat ini kita belum bisa membuktikan secara empiris. Kenapa kita percaya? Li'annahu ta'ala akhbara bihi. Karena Allah Ta'ala telah memberitakan hal tersebut. Maka Allah berkehendak dengan segala sesuatu apa yang Ia kehendaki. Fa in lam yakun tafakkur bihadhil mathabati kana min a'lal ibadati. Nah, jika dia bertafakur sebagaimana bukan hal-hal ini, jadi bukan bertafakur tentang yang tadi sudah diterangkan, maka tafakur itu menjadi ibadah yang paling tertinggi. Nah, kita tafakur selain dari hal-hal tersebut, sibuk dalam perkara gaib dan seterusnya, maka tafakur selain itu adalah ibadah yang tertinggi. Selain yang tadi sudah diterangkan, ya. Mana kalau Ibnul Imad fi Kashfil Asrar, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Imad di dalam kitab Kashfil Asrar. Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali, ulama mazhab Hambali, meriwayatkan bahwa Miqdad bin Aswad, saya terjemahkan ya langsung karena panjang ini. Miqdad bin Aswad pernah berkata, saya menemui Abi Hurairah, lalu saya mendengar Abi Hurairah mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadah sana. Berfikir 1 jam atau berfikir sesaat, karena sa'ah bisa arti 1 jam bisa arti sesaat. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah selama setahun. Kemudian saya bertemu Ibnu Abbas, lalu saya mendengar Ibnu Abbas mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Yang tadi 1 tahun. Kemudian saya menemui Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengutip hadis Rasul, tafakkur sa'atin khairun min ibadah 70 sanah. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Ini ibadah-ibadah sunnah. Kemudian Miqdad bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Miqdad juga bingung, kok riwayatnya beda-beda. Satunya 1 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 70 tahun. Maka Sayyidina Miqdad bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enak, gak ada khilaf berkepanjangan di antara para sahabat, karena ketika bingung bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Nabi kalau jawab selesai masalah. Datanglah beliau kepada Nabi, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa mereka mengatakan begini, yang satunya 1 tahun berfikir sesaat pahala seperti ibadah 1 tahun, yang lainnya bilang 7 tahun, yang satunya bilang 70 tahun. Sayyidina Abu Hurairah, ya, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana wahai Rasul? Faqal sadagu. Mereka semua benar. Ini namanya jam'un nusus atau jam'ul ahadith. Menggabungkan hadis seluruhnya baru bisa memahami kesimpulannya. Kemudian Nabi katakan, ud'uhum ilayya. Kamu panggil mereka bertemu denganku. Ud'uhum ilayya. Fada'autuhum, lalu saya memanggil mereka. Faqala li Abi Hurairah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abi Hurairah, bagaimana sih tafakurnya kamu? Dan apa yang kamu tafakurkan? Bagaimana cara berfikirnya kamu dan apa yang kamu fikirkan? Dijawab oleh Abu Hurairah, saya berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Sebagaimana firman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Mereka senantiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ini tafakur yang bagus nih. Tafakur tentang ciptaan Allah. Ya, al-fikratu fi khalqillah yatawalladu minha haibatullah atau yatawalladu minha at-tauhid wal iman, bukan haibah, at-tauhid wal iman. Al-fikratu fi khalqillahi ta'ala yatawalladu minha at-tauhid wal iman. Orang yang banyak tafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah itu akan melahirkan keimanan kepada Allah dan melahirkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Ini tafakurnya Abi Hurairah. Maka Nabi mengatakan, dia mengatakan, Abu Hurairah ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati al-ayata, bisa dibaca al-ayatu, bisa dibaca al-ayata, tidak masalah. Tidak ada masalah. Al-ayata, al-ayatu. Jadi sebut ayat Al-Qur'an, kemudian kita menyebut ini adalah ayat pakai bahasa Arab, al-ayah. Kalau dibaca dengan sistem nahu, al-ayata juga benar, al-ayatu juga benar. Ay liyastadillu, istadalla yastadillu ya, liyastadillu bihi ala qudrati khaliqihima, untuk mengambil dalil bahwa kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, kata Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, ya, berfikir yang semacam ini itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Enak kalau Nabi SAW terangkan, masalah selesai, gak ada khilaf, gak ada wus'ah. Ada wus'ah, ada khilaf ya. Wus'ah keluasan hukum. Namanya kita khilafnya gak bagus kalau khilaf. Khilaf itu kayak perbedaan, perselisihan. Hukum kita ini ada beberapa mazhab, itu adalah wus'ah, keluasan hukum dari Allah. Kata Nabi, berfikirnya kamu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tafakkuruka khairun min ibadati sana. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kamu berfikir tentang apa? Kata Ibnu Abbas, saya berfikir tentang kematian dan keadaan mencekam yang terjadi di hari kiamat. Nah, ini tafakkur yang bagus juga tadi. Yang kedua, kata Nabi, tafakkuruka khairun min ibadah 7 sinin. Berfikirnya kamu tentang perkara tersebut lebih baik daripada ibadah selama 7 tahun. Jadi sekali-sekali tafakkur hari kiamat, sekali saja. Kalau terus-terus masuk nanti ke goib tadi lagi, hanya bahas-bahas itu terus. Kemudian yang berikut, Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu berfikir apa, wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar punya pikiran, saya berfikir tentang neraka dan hal-hal yang menakutkan yang terjadi di dalam neraka. Maka saya pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, ya Rabbi ij'alni yaumal qiyamah minal azmi. Jadikan saya di hari kiamat seperti tulang, yang tulang-tulang tersebut menutup neraka sehingga umat Nabi Muhammad tidak ada yang terkena api neraka. Wah, ini dahsyat. Kata Nabi SAW, kalau berfikir yang semacam ini lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Ini yang paling tertinggi. Makanya ada Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi di India, ya, muassis jamaah tabligh, ya, rahimahullah rahmatal abrar. Ada yang bertanya kepada beliau, dalam riwayat disebut umat ini terpecah menjadi 73 golongan atau 70 lebih golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali 1 golongan dalam surga. Yang saya mau tanyakan, 1 golongan yang selamat ini siapa mereka? Dijawab beliau,
Yang satu golongan ini yang disebut al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, adalah kelompok yang setiap saat memikirkan keselamatan saudaranya muslim agar tidak masuk ke dalam neraka. Itulah firqah najiyah. Bagaimana dia berpikir agar semuanya itu selamat masuk neraka, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, ini tafakkur yang terbaik. Ada yang mengatakan juga kepada salah satu syekh di India, kalian ini hanya sibuk bahas akhirat, ya, perkara-perkara pahala, fadilah amal dan seterusnya. Itu orang-orang lain sudah ke bulan, masih sibuk saja dengan itu. Kata beliau, yang kita bahas lebih dari bulan. Ini semua yang ada nih yang kalian banggakan akan hancur. Yang kita bahas adalah sesuatu yang akan kita lalui, akhirat. Yang lebih dahsyat dari bulan, lebih dahsyat dari matahari, lebih dahsyat dari langit, lebih dahsyat dari bumi. Dan seandainya orang-orang semua sudah ke bulan, saya akan kirim jamaah tabligh saya untuk saya kirim ke bulan untuk dakwah di sana. Karena begitu pentingnya dakwah dan begitu hebatnya dakwah Nabi Muhammad mengajak orang bukan hanya ke dunia tapi ke kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Dan itu lebih hebat daripada orang harus ada di bulan, di langit, habis itu musnah, selesai. Tapi akhirat abadi, kekal selama-lamanya. Makanya saya bahas masalah fadilah amal, masalah hukum. Hakata. Beliau bilang kalau seandainya mereka sudah di bulan semua, saya tetap kirim, ya, jamaah tabligh untuk ke bulan agar dakwah mereka di sana. Tapi kan nggak ada, belum ada yang tinggal di bulan. Kemudian dikatakan di sini, sesungguhnya berfikirmu lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Kemudian Nabi mengatakan, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakr. Orang yang paling penyayang dari umatku kepada umatku adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi amin. Tsumma inna hadzal hadits min jawamil kalimi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis mencakup segala pembahasan dalam agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada satu hadis yang lebih lengkap membahas tentang usuluddin dan cabang-cabangnya seperti hadis tersebut. Lihada qala Sam'ani man 'amila bihi faqad hadha thawab wa amina minal iqab. Berkata Al-Imam Sam'ani, siapa yang mengamalkan hadis ini maka dia akan meraih pahala dan akan selamat daripada azab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.